Mari kita baca firman Tuhan sebagai topik khotbah hari ini dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 dan 17. Saya baca demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat atau kebijaksanaan kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala atau seluruh tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, tema hari ini saya angkat dari teks yang kita baca tadi, Alkitab atau firman Tuhan membuat Anda atau kita bijaksana. Pada zaman dahulu, saudara-saudara, Tuhan Allah, ya tentu pencipta langit dan bumi, yang disembah oleh Bapak Abraham, dia menyatakan dirinya kepada nenek moyang orang Israel dengan berbagai macam cara. Menyatakan dirinya melalui mimpi, ya kan? Kemudian melalui bicara langsung kepada mereka, dan juga melalui para nabi, di mana para nabi yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada nenek moyang Israel. Dan di akhir zaman ini dia berbicara kepada kita melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini sesuai dengan surat Ibrani. Nah, kalau saudara perhatikan kata surat Ibrani, Ibrani itu kan bahasa Ibrani atau orang Ibrani yang berbahasa Ibrani, Hebrew. Jadi adalah untuk orang Hebrew. Firman Tuhan itu pada zaman dahulu di mana Allah berbicara, berinteraksi dengan umatnya. Nah, saudara-saudara, apakah ada bangsa lain yang dimana Tuhan Allah yang hidup menyatakan dirinya, memberikan firman-Nya kepada bangsa lain? Ada nggak? Sepertinya tidak ada. Tetapi di Alkitab ada mencatat di mana Allah memperingati bangsa lain. Di mana kita bisa dapat? Nah, saudara, pada waktu Abraham kan dipanggil Tuhan ya, pergi ke tanah Kanaan perjanjian itu. Sampai di tanah perjanjian itu kan terjadi kelaparan, lalu dia pergi ke Mesir. Sampai di Mesir kan banyak makanan atau banyak bisa beli bahan makanan gitu ya. Nah, lalu istrinya itu, Abram itu memang sudah ada umur tapi masih cakap. Hak fakong anciang. Masih cakap ya. Jadi itu pegawainya Firaun bilang, ini ada orang yang baru datang di wilayah kita, Abraham. Wih, ada itu perempuan yang dibawa tuh cakap. Siapa dia? Kata Abraham sih itu saudaranya. Kalau gitu kamu tolong ambil, kata Raja Firaun, supaya saya jadikan istri saya. Wah, waktu dia mau mengambil istrinya, Tuhan memberikan peringatan dengan penyakit tulah. Langsung Firaun sadar, jangan main ini. Akhirnya apa? Sadar itu Firaun karena ada peringatan dari Tuhan. Akhirnya dia tidak berani ambil. Dibalikin. Karena itu adalah istri daripada Abraham. Nah, itu Tuhan memperingati melalui mimpi ya. Oke. Kemudian lagi, ya,
Ishak juga begitu. Waktu tinggal di tanah Kanaan belum jadi milik mereka, dia pergi ke Filistin. Nah, tanah Filistin ada rajanya namanya Abimelek. Rajanya Abimelek. Dia bilang, ada ini Ishak bawa cewek lagi, perempuan dikali. Katanya dia saudaranya juga. Nah, bapaknya dulu bilang sama istrinya saudara, sama Ishak sekarang bilihnya itu saudara. Secara itu mereka masih ada hubungan keluarga ya. Kakak adik dalam hubungan keluarga itu. Ya, orang bilang supak cimoy kalau hak fagong ya. Ya kan? Nah, akhirnya Abimelek juga diperingati oleh Tuhan. Nggak berani diambil. Dia balikin tuh si Rebekah, Ribka kepada Ishak. Nah, saudara, ada lagi, saudara. Allah memperingati, ngomong langsung kepada nabi palsu, Biliam. Biliam diupah oleh Balak, raja, untuk mengutuk umat Israel dari atas gunung. Hantu dia. Tuhan marah kepada dia. Akhirnya dia nggak berani dan dia memberkati umat Israel. Nah, tapi si Biliam ini agak sedikit jahat. Dia Balak, kalau you mau jatuhkan mereka, gampang sekali. You kirim cewek-cewek cakep supaya mereka berzina. Benar loh. Si Balak itu kirim cewek-cewek orang Edomite. kirim ke sana. Mereka jatuh dalam dosa. Tuhan marah sekali sama umat Israel. Nah, makanya di dalam Wahyu pasal 2 ada dicatat namanya ajaran Biliam. The doctrine of Biliam. Yang masuk ke dalam gereja. Bagaimana caranya? Gereja ini dikirim oleh ajaran Biliam dengan cara berzina. Ya, makanya nggak heran zaman sekarang gereja-gereja cenderung lebih nyanyian sensual, nyanyian dan caranya agak sedikit punya spirit Isabel, seksi, pakai baju semua bisa terbuka. Di gereja zaman sekarang ada. Nah, kita kembali ke firman Tuhan, saudara ya. Nah, kita melihat bahwa Allah hanya berinteraksi langsung memberikan firman melalui nabi-nabinya dan melalui Yesus Kristus kepada umatnya. Orang Yahudi, orang Israel. Oke, nah itu yang kita katakan adalah wahyu khusus. Nah, melalui Yesus juga wahyu khusus yang diberikan kepada umat Israel. Tidak diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, apakah Allah ada memberikan wahyu kepada manusia? Ada namanya wahyu umum. Wahyu umum itu melalui alam semesta. Karya Tuhan, ciptaan Tuhan. Itu kita bisa dapatkan di Mazmur 19. Nah, gimana 19 Mazmur itu? Nah, saudara bisa baca sana bahwa karya-karya Tuhanlah itu yang bercerita mengisahkan ada oknum, ada Allah yang menciptakan alam semesta ini. Oke, jadi manusia tidak bisa berbantah, tidak ada Allah, tapi ada. Kalau saudara membaca di Mazmur 14, ada yang mengatakan tidak ada Allah. Allah mengatakan mereka itu adalah orang bodoh. Sekalipun you pinter, you berpendidikan, you bilang tidak ada Allah pencipta langit ini, Anda adalah bodoh. Nah, saudara, tema hari ini kalau kita lihat dari teks yang saya ambil ini adalah Alkitab, firman Allah dari perjanjian lama dan perjanjian baru memberikan bijaksana kepada siapa? Kepada setiap orang yang mau apa? Mau membaca, merenungkannya, dan mengaplikasikan firman Tuhan ini. Nah, Paulus mengatakan bahwa dunia ini sulit untuk menerima hal-hal rohani, hal-hal kebenaran yang ditulis di dalam Alkitab, apalagi tentang pemberitaan Injil keselamatan. Itu bagi mereka adalah suatu kebodohan. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 1.
Saudara akan menemukan ayat ini, apa yang dikatakan oleh Paulus, tentu firman Tuhan, 1 Korintus pasal 1, saudara melihat di ayat yang ke-18, sangat jelas di sana apa yang Paulus mengatakan, ayat 18 ya, coba. Ya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita diselamatkan, pemberitaan ini adalah kekuatan Allah. Kenapa bisa menjadi kekuatan Allah? Di sini adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Saudara, tentang hikmat, menjadikan hikmat ya. Kalau saudara membaca lagi ya di dalam ayat yang di Roma, kita baca lagi di ayat 24, maksud saya di 1 Korintus 1 ayat yang ke-24 ya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jadi intinya, hasilnya, bahwa pemberitaan Injil, kebenaran itu Alkitab, bagi orang dunia ini, kalau Anda beritakan, bagi mereka, itu adalah suatu kebodohan. Tapi bagi kita, adalah power and wisdom of God. Saudara bisa baca lagi di Roma pasal 1. Ya, Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Nah, ini firman Tuhan sendiri mengatakan demikian ayat 16, sebab aku tidak malu ya, seharusnya bukan mempunyai kayak aku tidak malu karena Injil adalah kekuatan Allah, the power of God yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, Anda bayangkan, setiap orang percaya, terutama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Yunani mewakili semua bangsa. Oke. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi kita lihat bahwa Alkitab, firman Tuhan, memberikan kebijaksanaan, the wisdom kepada kita. Mengapa? Menjadi wisdom kita. Karena kita bisa menerima kebenaran, bisa percaya kepada Injil Yesus Kristus, sehingga kita diselamatkan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, di zaman sekarang, di zaman gereja sekarang, apakah Allah, Tuhan Allah, masih berbicara kepada manusia, kepada orang Kristen seperti pada zaman dahulu? Masih enggak? Wah, masih ada yang mengaku, saya bermimpi ketemu Tuhan Yesus. Kan begitu. Tuhan berbisik-bisik kepada telinga saya. Mana yang Anda mau percaya? Percaya omongan orang atau percaya kepada Alkitab? Sekarang di zaman gereja, firman Tuhan, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sudah diberikan kepada kita komplit. Sebelum ada Perjanjian Baru, memang Tuhan berbicara melalui para nabi, memberitakan Injil Yesus Kristus. Sebelum mereka mati, Roh Kudus menggerakkan mereka supaya mereka tulis apa yang mereka ajarkan. Apa yang Tuhan mau, tulis. Maka tertulislah yang kita sebut dengan surat-surat kiriman para rasul, dan juga surat-surat kisah para rasul yang ditulis oleh Lukas. Kemudian ditulis oleh para penulis yang lain yang bukan rasul, Yakobus, kemudian Yud, bukan rasul, tapi mereka adalah apa? Temannya rasul. Karena mereka mendengar pemberitaan Injil oleh rasul-rasul. Rasul-rasul mengajar, mereka dengar. Catat, tulis. Makanya kita malah mengatakan itu diinspirasikan. Maka itu firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru diwayukan, diinspirasikan oleh Allah.
dengan pertolongan kuasa Roh Kudus bekerja, mendorong para penulis, tulis. Mereka tulis, maka terjadi, maka dibukukanlah. Sehingga kita memiliki hari ini firman Tuhan yang komplit. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, saudaraku, di zaman gereja sekarang, Allah tidak lagi berbicara seperti zaman dahulu kepada nenek moyang orang Yahudi. Dan Allah juga tidak berbicara lagi kepada gerejanya seperti zaman perjanjian lama. Tapi sekarang ada firman Tuhan yang di tangan kita, yang harus dimana kita menggali, dimana kita membaca firman Tuhan ini adalah firman Tuhan. Jadi dengan kata lain, Allah berbicara kepada kita sekarang melalui apa? Firman-Nya. Dan pribadi yang satu lagi adalah Yesus Kristus yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita mau jadi orang yang bijak menurut Alkitab firman Tuhan ini, Anda harus mendengar firman. Firman apa? Firman hidup. Apa itu firman hidup? Adalah pribadi Yesus Kristus. Yang dimana Allah telah menjadi manusia. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu ada Allah. Dan firman telah menjadi manusia yang datang kepada umatnya. Maka itulah Allah di akhir zaman berbicara kepada umat Israel melalui Yesus Kristus kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Yesus datang kepada mereka, ditolak, tidak mau dengar, tidak mau. Akhirnya apa? Keselamatan itu dialihkan, diberikan kepada bangsa lain, di mana para rasul yang telah menerima firman ini, mereka diperintahkan Yesus untuk memberitakan firman Injil Yesus Kristus. Kenapa? Firman Allah dan Injil ini adalah satu kesatuan. Begini, saudaraku, bagaimana saudara bisa mengenal Sang Pencipta alam semesta ini melalui wahyu umum? Tidak cukup. Ya, banyak orang agama, aku percaya ada Tuhan yang Maha Esa. Oh ya, enggak masalah, Tuhan. Tapi ini tidak cukup membawa Anda supaya bijak mendapatkan keselamatan dalam Yesus Kristus dan masuk surga. Nggak cukup. Maka Anda perlu wahyu khusus, yaitu Alkitab yang tertulis dan melalui Yesus Kristus. Nah, firman hidup adalah Yesus sendiri. Nah, firman yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, oleh Allah, adalah yang kita miliki, yang tertulis ini. Itu adalah firman tertulis. Maka kita bilang kitab suci. Kenapa disebut kitab suci? Karena diinspirasikan oleh Allah, oleh dorongan Roh Kudus. Nah, orang-orang dulu, zaman dulu, adalah orang pilihan Allah. Mereka didorong oleh tulis firman Tuhan. Maka disebut kitab suci, saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya bagaimana Alkitab ini bisa bikin kita bijaksana? Nah, Anda harus mendengarkan firman Allah. Kenapa? Karena dari mendengarkan firman Allah dan satu paket dengan Injil Yesus Kristus, timbullah iman. Karena di Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Memang kalau lai itu terjemah itu firman Kristus ya. Harusnya God's word, firman Allah. Jadi para rasul itu memberitakan firman-firman. Kontennya, isinya adalah Injil Yesus Kristus sedang. Jadi itu satu paket, saudara. Satu paket. Oke?
Bagaimana Anda bisa jadi orang bijak? Ya Anda harus dengar firman ini. Kenapa? Karena firman ini adalah wahyu Allah yang diinspirasikan, di mana ditulis oleh para orang-orang yang dipilih untuk menulisnya. Nah, dengan membaca dan dengan mempelajarinya, Anda akan menemukan jalan keselamatan dan iman di dalam Yesus Kristus. Karena itu Paulus mengatakan kepada Timotius, mari kita baca lagi kembali tadi ya. Timotius pasal yang kedua, saudara lihat apa yang Paulus katakan kepada Timotius ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, sekarang kita lihat umur berapa Timotius mengenal kitab suci. Kalau kita lihat tradisinya, Yesus pada umur 12 tahun, dia sudah bisa membaca kitab suci ya. Dan berdebat dengan guru besar, imam-imam di bait suci. Pada waktu Yusuf dan Maria kan mau sembahyang, mau pergi ke itu, acaranya orang Yahudi ke Jerusalem. Yesus ketinggalan. Mama bapaknya bilang, ini mana Yesus? Wah, mereka pikir, ikut itu asuknya, ikut kukunya pulang mungkin ya, ikut omnya pulang dan sebagainya. Tahu-taunya ketinggalan Yesus di bait suci. Mereka cari-cari, heran. Yesus berdebat sama ahli Taurat, imam-imam besar yang hebat. Mereka heran, kenapa dia bisa jawab? Karena berarti Yesus dari kecil sudah belajar hukum Taurat ya. Nah, sekarang saya pikir di sini kata Paulus kepada Timotius, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, berarti dia sudah bisa baca. Umur 12, ya bisa baca. Karena ini tradisi orang Yahudi. Nah, sedangkan Timotius ini bapaknya Yunani, emaknya orang Yahudi. Berarti dia lebih cenderung ke Yudaisme. Cenderung ya ke Yudaisme. Karena di ayat ini saudara. Nah, sekarang yang dimiliki oleh Timotius kitab suci yang mana? Perjanjian lama. Kopian punya ya. Bukan yang asli yang pertama. Hasil kopi yang mereka miliki. Gitu loh. Nah, dia mengenal kitab suci. Yang dapat apa? Memberi hikmat, kebijaksanaan kepadamu dan menuju engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Luar biasa. Saudaraku, Anda ingin mengenal Sang Pencipta langit bumi yang benar, harus melalui Alkitab, kitab suci. Tanpa melalui Alkitab suci, Anda tidak mengenal Dia. Dan engkau tidak akan menemukan jalan keselamatan yang sejati. Sejati artinya yang benar. Hanya ada di dalam Alkitab. Nah, oleh sebab itu, karena Alkitab ini wahyu, maka itu ayat yang ke-16 bilang, bukan saya yang bilang, ingat juga ya, bukan. Ayat yang ke-16. Segala itu atau semua ya, tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Manfaatnya itu apa? Nah, di itu sudah tulis. Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka itu kita mengatakan Alkitab ini bukan hanya satu buku, tapi dia adalah pengajar, mengajar hal-hal yang rohani dan juga mengajar moral yang paling tinggi. Harus melalui Alkitab. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab dengan jelas mengatakan, memberikan hikmat kepada saudara, kepada Anda. Jika Anda mau membaca dan mengenalnya. Dan mengenal Tuhan Allah yang benar. Melalui Yesus Kristus yang ditulis di dalam Alkitab. Firman Tuhan ini. Nah, sekarang kenapa banyak orang
mengaku Kristen, hamba Tuhan. Mereka begitu berani mengatakan, Yesus berbicara kepada saya. Ada? Saya berjumpa dengan Yesus. Kita tanya, wajah Yesus yang mana? Ya, yang lukisannya ada di gereja katanya. Yang di gedung. Dia bilang, kok kamu tahu itu? Ya, kan dari zaman dulu sudah ada wajahnya gitu. Siapa yang dilukis itu? Yang lukis itu Leonardo da Vinci ya? Yang lukis. Kok Leonardo tahu muka wajah Yesus dari mana? Hah? Coba Anda renungkan. Maka orang Kristen heran. Selalu memposting wajah Yesus yang ganteng, rambutnya panjang, berewok, yang ganteng itu. Ini Yesus saya. Itu bukan Yesus yang ada di Alkitab, saudara. You ditipu oleh manusia. Itu adalah satu kebodohan, kita mengatakan. Kita tidak tahu wajah Yesus. Kalau Yesaya pasal 53 sendiri mengatakan bahwa wajah Yesus atau Mesias itu ganteng nggak? Nggak ada orang suka wajahnya ya. Kenapa? Karena nggak ganteng. Coba kalau wajahnya ganteng, semua banyak cewek-cewek mau cari-cari dia. Nah, saudara-saudaraku. Tetapi kita percaya nanti kita akan ketemu melihat wajah Yesus yang mulia. Bukan ganteng ya, mulia. Mulia kalau dia datang, ya kan? Sekarang kita nggak lihat wajahnya. Kesalahan besar banyak orang Kristen zaman sekarang, ya kan? Dulu saya nggak tahu. Kita kan anak sekolah minggu dikasih, ini fotonya Yesus, ambil aja taruh di Alkitab, ya kan? Kita bodoh-bodoh kita. Sekarang kita nggak mau lagi. Itu bukan wajah Yesus ya. Itu hanya satu foto aja. Oke, saudara. Nah, banyak lagi orang berkata, Yesus berbicara kepada saya, pendeta berani ngaku, Yesus bicara, saya harus begini, begitu. Yesus tidak begitu lagi. Tuhan bicara dengan kita, ini Alkitab, you baca baik-baik. Kita renungkan, kita pelajari. Study to show the self approved unto God. Okay? Study to show the self approved unto God. Ya, kita harus belajar firman Tuhan supaya jadi bijak. Ya, saudaraku. Banyak lagi saudara. Kalau kita lihat ya, gereja-gereja bidat ini, pemimpin-pemimpinnya berani mengatakan, saya diutus oleh Mesias. Saya adalah sendiri Mesias. Nah, ada di Korea itu sangat heboh sekarang. Gerejanya begitu banyak pengikutnya sampai ke seluruh luar negeri ya, atau dunia ya. Namanya gerejanya, bahasa Koreanya Sincheongji Church of Christ. Pendetanya Seli Manhi. Seli sama saya lagi, sama-sama Seli. Nah, namanya Lee Man-hee. Kok dia bisa wisuda para mahasiswanya sampai ratusan ribu orang loh sekali loh. Wah, biasa itu. Orang-orang bule, orang ikut dia punya gereja. Dia bilang, saya adalah Mesias yang diurapi. Mengganti Yesus. Sayalah yang diberikan bisa menerjemahkan kitab Wahyu. Jika Anda mengikuti ajaran saya, Anda baru bisa masuk ke surga. Hanya 14400 orang masuk. Aduh, saudaraku, kita ini dibodoh-bodohin ya. Saya tidak mau dibodohin. Banyak orang dibodoh-bodohin. You kembali ke Alkitab. Makanya, saudara, di luar Alkitab, di luar pemahaman manusia, itu tidak bisa menjadi standar ukuran doktrin iman kita. Yang menjadi standar ukuran iman doktrin kita adalah Alkitab, firman Tuhan. Hanya dasar iman ini bukan berdasarkan kepada omongan orang, bukan berdasarkan kepada interpretasi manusia. Di luar Alkitab tidak bisa dipercaya kata orang. Yang kita percaya adalah firman yang tertulis, yang kita punya, saudara-saudara.
Alkitab. Nah, karena itu sebagai orang Kristen kita harus menjunjung tinggi Alkitab, firman Tuhan ini. Satu-satunya wahyu yang diberikan Allah kepada manusia. Saudara, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Ya, firman Allah itu komplitnya satu paket dengan Injil Yesus Kristus yang memberitakan tentang satu pribadi. Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Ya, gereja kita selalu memberitakan firman Allah, yes. Memberitakan Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada lain. Saudara, di zaman akhir ini kita lihat banyak sekali penyesat-penyesat yang begitu berani muncul, ya, mengatakan Yesus bukan juru selamat. Juru selamat adalah Yahweh kan dia panggil, atau pakai Yahweh mereka yang lain. Yahweh. Yesus yang diberitakan oleh malaikat kepada gembala itu telah lahir di kota Daud, ya kan? Yesus Kristus, juru selamat dunia. Kan begitu. Yesus juru selamat. Kenapa? Firman telah menjadi manusia. Manusia Yesus Kristus yang mati disalib menebus dosa kita. Saudara, kalau Anda nggak percaya ini, Anda tidak mungkin bisa masuk surga. Anda percaya Yesus, Anda juga harus percaya kepada Allah Bapa. Karena Yesus mengatakan kepada muridnya, jangan sedih khawatir hatimu, ya. Percayalah kepada Allah, dia tunjuk Allah itu surga itu Bapa, dan juga percaya kepadaku. Karena di rumah Bapakku banyak rumah. Nah, kata rumah itu mansion, istana. Bagi yang disiapkan bagi orang percaya. Dan Yesus sendiri mengatakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, sampai ke surga, kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus juru selamat. Nah, sekarang kita lihat saudara, di dalam kekristenan telah terjadi kekacauan doktrinal. Kenapa? Dari awal karena mereka tidak yakin. Alkitab, kitab suci PLPB adalah firman Tuhan. Tapi ada yang percaya Alkitab berisi firman Tuhan. Benar nggak? Pikir-pikir masuk akal. Oh, Alkitab berisi firman Tuhan. Betul-betul. Nah, salah. Alkitab adalah firman Tuhan, bukan berisi firman Tuhan. Saudara-saudara, maka itulah terjadi kekacauan. Kita gereja baptis, kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Karena Alkitab dasar iman kita, doktrin kita, dan adalah penuntun praktikal hidup orang Kristen melalui Alkitab, firman Tuhan. Ya, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Tanpa firman tidak akan ada iman yang sejati. Harus diingat, tidak ada. Kalau Anda hanya percaya kata orang di luar Alkitab, itu bukan iman sejati. Iman sejati hanya melalui Alkitab, kitab yang kita punya sekarang. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena itu firman Tuhan jelas mengatakan, ya, Alkitab memberikan hikmat kepada kita. Anda yang telah mendengar dan bertobat dan percaya Yesus adalah orang yang paling bijak di dunia ini. Oh, bijak saudara. Bijak dalam apa? Dalam rohani, dalam hal-hal kekekalan. Memang Yesus pernah berkata, ya, di Lukas itu ada dikatakan dia, anak-anak dunia ini lebih wiser, lebih pinter, dalam artinya pinter atau lebih bijaksana daripada anak-anak terang. Dalam hal apa? Dalam hal masalah dunia. Orang-orang dunia pinter dalam hal apa? Bisnisnya pinter.
dengan cara-cara pinter. Tapi kalau orang Kristen, banyak yang pintar ada juga. Tapi kadang-kadang karena saling tulusnya, dia ditipu-tipu terus. Orang pintar. Kenapa? Alkitab mengatakan, memang begitu. Karena kita apa? Kita selalu tulus. Ya, seperti merpati ya. Tulus ya. Kalau orang dunia ini cerdik seperti ular. Kalau kita tulus seperti merpati. Kadang-kadang kita juga cerdik dalam hal artinya bijak. Tulus kita. Tapi kita bisa sering juga ditipu orang, saudara-saudara. Nah, orang dunia memang lebih pintai. Kalau orang Hokkien bilang lihai. Lihai itu artinya apa, Darwin? Lihai itu cerdik dalam hal berbisnis, dalam mengurus dunia ini. Yes, tapi kita lebih bijaksana dari mereka. Kenapa? Karena kita berurusan dengan rohani, hal-hal yang kekal. Anda diselamatkan, Anda menerima Yesus, Anda adalah orang yang bijaksana. Oh, itu Alkitab mengatakan. Walaupun Anda bukan orang pendidikan tinggi, Anda bukan orang yang kaya raya, tapi kalau Anda ada di dalam Yesus, menemukan jalan keselamatan dalam Yesus, Alkitab ngomong, Anda ada orang bijak. Kenapa? Karena Anda kalau mati masuk surga. Kalau orang kaya bijak-bijak nggak punya Tuhan Yesus, percuma. Dalam arti apa? Memperoleh dunia ini, Yesus mengatakan, tapi hilang apa? Hilang nyawanya. Anda orang yang paling bijak. Kita orang yang paling bijak. Sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Kiranya Tuhan menolong kita pada siang hari ini. Supaya kita boleh menjadi orang Kristen yang harus menjunjung tinggi Alkitab ini. Dan mengasihi Alkitab. Dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.